Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma kembali dengan saya Pendekar Bruce, channel yang baik hati dan tidak sombong. Apa kabar para subscriberku yang ganteng-ganteng dan baik hati dan tidak sombong seperti saya? Dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan sehat walafiat dan diberi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe ke saya ya, karena apabila teman-teman subscribe otomatis berteman dengan saya dan insya Allah akan saya bantu ya teman-teman, seperti itu. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips teman-teman ketika di gantangan teman-teman, khususnya para pemain Lovebird Fighter teman-teman, karena pada Lovebird Fighter itu tidak semudah yang kita bayangkan. Contohnya seperti ini, Lovebird Fighter di rumah gacor, bahkan di bawah gantangan pun gacor, di dalam kerodong tentunya seperti itu. Ada yang setengah kerodong, ada yang di dalam kerodong. Tapi menurut saya pribadi, apapun bentuknya burung Lovebird Fighter itu jangan full kerodong, jangan. Ketika kita sampai ke lapangan, kita kerodong setengah aja, buka sletingnya kita buka sedikit biar burung merasakan udara segar dan adaptasi di gantangan ya teman-teman, seperti itu. Poin pertama, ini perlu teman-teman ingat, kalau teman-teman mau gantang burung lovebird teman-teman, terutama teman-teman harus melihat lawan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Lovebird Fighter itu ketika kita gantangan harus ketemu lawan yang fake juga. Kenapa? Karena Lovebird Fighter itu apa ya namanya ya, kalau ketemu lawan Fighter lagi menunjang, memicu adrenalin lovebird tersebut. Jadi kalau Lovebird Fighter terus ketemunya burung sardot, tidak akan jalan. Burung akan koek-koek, cenderung koek-koek, tidak mau narik. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena burung Fighter ketemu burung Fighter, insya Allah akan jalan. Namanya juga fake ya, harus ada yang melawan teman-teman. Itu seperti itu logikanya. Tujuannya biar burung kita itu jalan di gantangan, seperti itu. Gampangnya seperti itu. Karena pada poin ini teman-teman harus ingat. Jadi ketika teman-teman, contohnya seperti ini, teman-teman mau gantang, andai kata nomor 15, teman-teman walaupun di tempat yang tidak kenal, teman-teman jangan malu untuk bertanya kepada panitia lah, Bang, di sini kalau kalau burung Lovebird Fighter biasanya di gantangan nomor berapa? Cari info di situ. Atau teman-teman tanya ke pemain-pemain yang bawa burung Fighter, tanya, Bang, burung Fighter Bang, kita jejer ya, seperti itu. Teman-teman jangan asal dari rumah terus dengan percaya dirinya, dengan semangatnya. Ya memang bagus, semangat percaya itu memang harus perlu. Tapi jangan asal-asal gantang. Saya jamin gak bakal bunyi. Kenapa? Karena burung Fighter itu kalau ketemu burung sardot, contohnya seperti ini. Burung sardot apa sih Bang? Burung sardot itu yang meremelek itu loh, yang meremelek, yang sambil tidur, yang sambil gembung bunyinya. Itu gak bakal jalan. Kalaupun jalan paling narik 1, 2 kali atau 3 kali, udah selesai. Karena apa? Tidak ada yang memicu, tidak ada yang menyulut emosi burung Fighter kita, tidak ada yang mengajak fight, seperti itu teman-teman. Dan saya sarankan untuk teman-teman yang pemula ini ya, yang baru gantang burung Fighter, baru bermain burung Fighter, jangan main di tengah. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau main tengah mentalnya belum jadi, dan rata-rata burung kalau di tengah itu plonga-plongo, biasanya takut dikelilingi musuh karena mentalnya masih down. Ataupun burung yang udah pengalaman atau burung yang senior pun lebih baik jangan di tengah. Kenapa saya bilang jangan di tengah? Karena nomor 1 tidak dipantau oleh juri, kurang dipantau, seperti itu. Bukan tidak ya, maaf ya, kurang dipantau. Katakanlah kalau kita keluar durasi 30, nanti juri nggak awas, malah bisa terjadi, bisa keliru. Jadi saya sarankan main di pinggir saja teman-teman, main di pinggir saja ya, karena di pinggir kan kita bisa lihat langsung kinerja burung dan juri juga langsung memantau, seperti itu. Apalagi khususnya untuk burung-burung yang volumenya kecil kan, seperti itu. Saya sarankan seperti itu untuk pemula ataupun yang udah berpengalaman, jangan digantang di tengah. Itu menurut saya. Yang kedua, teman-teman harus melihat cuaca. Kenapa saya bilang cuaca? Pada dasarnya burung lovebird itu
Ini saya yakin, ini saya pengalaman saya pribadi. Burung lovebird itu kalau kena panas, dia emosinya akan memuncak. Apalagi gantangan jam 2, jam 1 siang. Biasanya burung itu kalau kena panas langsung kuek 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 cer, walaupun di dalam kerodong di bawah. Seperti itu. Burung factory itu memang senang panas. Entah itu burung tipe basah, entah itu tipe kering. Saya pribadi kalau burung factory ya factor. Kalau kena panas pasti gacor. Entah itu panas pagi, entah itu panas siang jam 12. Cuman bedanya di sini kalau pagi itu untuk menaikkan birahi. Tapi kalau untuk panas yang siang itu untuk menaikkan emosi. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman harus melihat cuaca seperti apa bang yang harus kita digantang. Nomor 1 angin. Kalau anginnya kenceng, anginnya mau buat mabik, jangan digantang. Kenapa? Karena angin itu bisa membuat burung birahi dan tidak nyaman di gantangan, tidak fokus dengan lawan. Burung akan cenderung nangkringnya akan kenceng, dia nggak bakal bunyi karena tidak stabil mau buat mabit. Seperti itu teman-teman. Nomor 2 mendung. Untuk yang mendung ini jangan sampai teman-teman itu gantang. Kenapa? Karena mendung itu tidak ada panas. Burung tersebut emosinya akan down. Cuman ada birahi. Dia digantang itu melihat musuh itu gembung, cenderung mojok, walaupun bunyi paling koek 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 koek. Cik 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 cik. Kalaupun narik 1 kali. Ya, perlu didengar teman-teman ya. Jadi kalau mendung itu ya lebih baik teman-teman urungkan saja. Ini saya berbagi pengalaman seperti ini semata-mata karena pengalaman saya pribadi, perjalanan hidup saya pribadi, perjalanan saya merawat lovebird seperti itu teman-teman. Saya kalau mendung itu ya apalagi hujan ya. Nomor 3 ini hujan jangan berani-berani. Di sini saya kenapa bilang hujan itu ya itu tadi, kembali lagi ke emosi lagi. Burung factory itu kalau hujan itu emosinya akan down. Burung cenderung akan gembung, akan melamun. Kalau tidak sisir bulu kena embun semprotan angin hujan tersebut teman-teman. Seperti itu. Ya teman-teman harus mengingat itu ya. Harus lihat lawan dulu, harus sama-sama fight, perjanjian dulu kalau mau gantang. Syukur-syukur teman-teman punya teman di rumah yang gantang, yang punya lovebird factor, kita janjian di gantangan. Atau kayak gini teman-teman, kalau memang di tempat teman-teman tidak ada burung factor, teman-teman bisa dengan cara jemperan. Kalau saya pribadi, jemperan itu yang sama-sama berani, jangan yang diam. Ngapain yang diam kita jemper? Kan seperti itu teman-teman. Kalau diam di jemper ya eman-eman tiketnya. Walaupun saya sempat dibahas oleh Bos Brokoli, kalau burung factory itu jempernya jangan melawan. Ini saya pribadi, ini versi saya pribadi nggak masuk kalau saya. Kalau saya harus sama-sama fight. Jadi tiket 1 nggak masuk, tiket 2 masuk. Jadi yang tiket 2 nggak masuk, yang tiket 1 masuk, atau bisa dua-duanya bisa masuk. Itu saya pribadi. Jadi walaupun statement saya pernah dibahas oleh Bang Brokoli ya, Bos Brokoli itu ya terserah dia, versi dia sendiri. Kalau saya pakai versi saya sendiri. Kalau teman-teman di tempatnya tidak ada burung factor, kita pakai jumper seperti itu. Poinnya keempat, teman-teman kalau burung factor itu ya harus melihat burung tersebut, burung kita, apakah di gantangan itu mau bunyi, apakah burung kita itu mau ngekek walaupun di dalam kerodong, walaupun di bawah. Tapi kalau burung kita diam walaupun di dalam kerodong, ataupun ya katakanlah diam itu bukan berarti tidak koek. Diam itu bener-bener diam 1000 bahasa, diam selama-lamanya, itu sampai nyampe gantangan, sampai akhir itu tidak mau koek sama sekali. Ya teman-teman urungkan saja. Karena apa? Eman-eman duitnya ya, sayang duitnya 20.000 buat beli somai, katakanlah seperti itu. Jadi teman-teman ya kalau burung kita nggak bunyi jangan. Ini saya semata-mata berbagi seperti ini karena saya peduli dengan teman-teman yang pemula. Jadi ya kita boleh percaya diri, kita boleh semangat, tapi percaya diri dan semangat tersebut kita larikan ke arah yang benar, jangan ke arah yang tidak jelas. Memang saya sendiri percaya diri perlu, dan semangat itu nomor 1. Ya namanya pejuang kondangan memang harus semangat, jangan takut kondangan, seperti itu teman-teman ya. Jadi poin pertama, teman-teman hindari burung
hindari burung sardot, harus janjian dengan burung yang vector. Kalau nggak ada, kita cari jemperan. Jemperan itu apa? Jemperan itu sama dengan kita bertarung dengan burung sendiri. Model burung vector sendiri dari rumah kita bawa sendiri. Dan syaratnya jemperan tersebut jangan sampai melihat. Dengar suara nggak apa-apa, yang penting ya satu burung satu ruangan. Ya syaratnya burung jemperan kita yang dua itu ya harus sama-sama tarung, harus mental-mentalnya harus bagus. Ya kita double dong tiketnya, seperti itu. Dan poin kedua itu temen harus melihat cuaca. Cuacanya kalau mendung, hujan, apalagi banyak angin, kencang-kencangnya angin, jangan digantang. Karena apa? Kalau tiga hal itu, cuaca, mendung, hujan, dan angin, itu burung tidak akan fokus dan birahi, emosinya akan turun. Seperti itu teman, perlu diingatnya. Dan poin ke berapa tadi ya? 3 apa 4 ya? Ya itulah. Yang jelas teman-teman, kalau burungnya di rumah gacor terus digantangan tidak kuek-kuek sama sekali, apalagi tidak ngekek, jangan, kita pulang saja. Kita anggap saja kita bermain, kita bersilaturahmi di gantangan, kita menyalurkan hasrat, kita nonton aja dulu, kita nyimak dulu. Dengan seiring berjalannya waktu, burung-burung temen itu kalau sering dibawa gantangan, kalau sering dengar lingkungan suasana gantangan, insya Allah akan mapan sendiri. Itu janji saya, itu menurut saya pribadi, itu perjalanan saya pribadi, ini versi saya, seperti itu teman-teman. Khususnya untuk burung giras. Kalau burung giras biasanya kalau adaptasi tempat baru biasanya tidak bisa menyesuaikan, seperti itu teman-teman. Bukan di sini, bukan saya menyarankan teman-teman tidak memelihara burung giras. Giras juga banyak yang bagus-bagus teman-teman, tapi lebih baik yang jinak. Itu seperti itu teman-teman ya. Untuk perawatan burung lovebird vector tipe muda birahi dan gambang birahi di channel ini sudah saya bahas. Silahkan cek di beranda ya teman-teman ya. Jadi tidak banyak tanya lagi terhadap saya, seperti itu teman-teman ya. Oke, apabila sudah cukup jelas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk subscriber saya jangan lupa jangan takut kondangan, para pejuang kondangan, kita nikmati prosesnya, penikmat proses ya teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendekar umbrus, mantap.